Halo semua, sebagai generasi muda, kita seringkali terjebak dalam kebiasaan buruk tanpa menyadari dampak jangka panjangnya. Dari kecanduan teknologi hingga gaya hidup tidak sehat, kebiasaan-kebiasaan ini dapat menghambat kemajuan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Mari kita bersama-sama melangkah menuju perubahan positif dan membangun masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Ayo mulai! 1. Ketidakmampuan mengelola keuangan. Ini merupakan kebiasaan buruk di masa muda yang dapat merusak masa depan seseorang. Hal ini mencakup kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan serta kecenderungan untuk melakukan pemborosan. Individu yang tidak mampu mengelola keuangan secara efektif cenderung mengalami kesulitan finansial di masa depan. Penyebab dari ketidakmampuan mengelola keuangan bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya pendidikan keuangan hingga kebiasaan boros yang tidak terkendali. Misalnya, seseorang mungkin tidak memahami pentingnya membuat anggaran atau menabung untuk masa depan, sehingga mereka cenderung menghabiskan uang dengan seenaknya tanpa memperhatikan konsekuensinya. Dampak dari ketidakmampuan mengelola keuangan dapat sangat merugikan. Individu yang tidak dapat mengendalikan pengeluaran mereka mungkin akan mengalami masalah seperti hutang yang menumpuk, kesulitan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah atau merencanakan pensiun, serta stres finansial yang berkepanjangan. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan dan mengembangkan kebiasaan yang lebih bijaksana dalam mengelola uang. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan keuangan, pembuatan anggaran, menabung secara teratur, dan belajar untuk membatasi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Dengan mengubah kebiasaan mengelola keuangan menjadi lebih baik, seseorang dapat membangun fondasi yang lebih stabil untuk masa depan finansial mereka. 2. Pemborosan waktu. Kebiasaan ini mengacu pada penggunaan waktu yang tidak produktif atau tidak efisien. Individu yang seringkali memboroskan waktu cenderung melakukan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah atau tidak sesuai dengan tujuan mereka. Misalnya, menghabiskan berjam-jam di media sosial tanpa tujuan yang jelas, menonton acara televisi yang tidak mendidik, atau terlibat dalam percakapan yang tidak konstruktif. Pemborosan waktu dapat merugikan individu secara langsung dengan mengurangi waktu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pribadi, baik itu dalam hal pendidikan, karir, atau kehidupan pribadi. Selain itu, pemborosan waktu juga dapat mengganggu keseimbangan hidup, mengurangi waktu yang dapat dihabiskan dengan keluarga, teman, atau untuk merawat diri sendiri. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, penting untuk meningkatkan kesadaran akan cara individu memanfaatkan waktu mereka dan mengidentifikasi kegiatan yang menghasilkan dampak positif. Membuat jadwal harian atau membuat daftar prioritas dapat membantu individu mengelola waktu mereka dengan lebih efektif. Selain itu, menghindari godaan untuk membuang waktu dengan kegiatan yang tidak penting dan mengalokasikan waktu untuk aktivitas yang mendukung pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan merupakan langkah-langkah yang penting dalam mengatasi kebiasaan buruk ini. Nomor 3, yaitu kurangnya pola tidur yang sehat. Kurangnya pola tidur yang sehat seringkali menjadi masalah umum di kalangan remaja dan dewasa muda. Faktor-faktor seperti tekanan akademis, kebiasaan begadang untuk menyelesaikan tugas, atau penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur yang sehat. Tidur yang tidak cukup atau tidak berkualitas dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Secara fisik, kurangnya tidur dapat menyebabkan kelelahan yang kronis, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko obesitas serta penyakit jantung. Selain itu, kurang tidur juga dapat memengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan untuk belajar. Ini dapat berdampak langsung pada kinerja akademis dan profesional seseorang. Dari segi kesehatan mental, kurang tidur dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur seperti insomnia juga dapat mempengaruhi suasana hati dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika pola tidur yang tidak sehat berlanjut, dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memprioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka. Ini termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menghindari stimulan seperti kafein atau teknologi sebelum tidur, dan menjaga konsistensi dalam jadwal tidur. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, seseorang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kurangnya keterampilan komunikasi.
Hal ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Hal ini dapat mencakup kesulitan dalam menyampaikan ide dengan jelas, kesulitan mendengarkan dengan empati, atau bahkan kesulitan menangani konflik dengan baik. Individu yang kurang memiliki keterampilan komunikasi cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain. Ini dapat memengaruhi kehidupan pribadi, termasuk hubungan romantis, pertemanan, dan hubungan keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi individu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka melalui latihan dan pengalaman. Ini bisa melibatkan mempelajari teknik komunikasi yang efektif, seperti cara menyampaikan pesan dengan jelas dan tegas, cara mendengarkan secara aktif, dan cara menangani konflik secara konstruktif. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, seseorang dapat memperbaiki hubungan mereka dengan orang lain dan meningkatkan kesuksesan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nomor 5. Kurangnya kesadaran diri. Kurangnya kesadaran diri merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk memahami dan mengenali kebiasaan buruk atau perilaku negatif yang dimilikinya. Ini bisa menjadi hambatan serius dalam perkembangan pribadi dan profesional seseorang. Tanpa kesadaran diri yang cukup, individu mungkin tidak menyadari dampak buruk dari perilaku mereka terhadap diri sendiri maupun orang lain di sekitar mereka. Mereka mungkin juga sulit untuk menerima umpan balik atau saran konstruktif dari orang lain. Kesadaran diri adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang signifikan. Ketika seseorang memiliki kesadaran diri yang baik, mereka dapat lebih mudah mengidentifikasi kelemahan mereka, menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan diri. Dengan mengembangkan kesadaran diri, seseorang dapat menjadi lebih baik dalam mengelola emosi, mengambil keputusan yang lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Strategi untuk meningkatkan kesadaran diri termasuk refleksi diri secara teratur, mendengarkan umpan balik dari orang lain dengan terbuka, praktik meditasi atau mindfulness, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai, minat, dan tujuan hidup mereka. Dengan melakukan langkah-langkah ini, seseorang dapat memperkuat kesadaran diri mereka dan mengarahkan diri mereka menuju pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Nomor 6, yaitu kurangnya pengelolaan waktu. Kurangnya pengelolaan waktu merujuk pada kecenderungan untuk tidak memiliki jadwal yang teratur atau menghabiskan waktu secara tidak efisien. Individu yang tidak mampu mengelola waktu mereka dengan baik cenderung mengalami kesulitan dalam memprioritaskan tugas-tugas mereka, menunda pekerjaan, atau bahkan melakukan banyak hal secara bersamaan tanpa fokus yang jelas. Dampak dari kebiasaan buruk ini dapat sangat merugikan, terutama dalam jangka panjang. Pentingnya pengelolaan waktu yang efektif terletak pada kemampuan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa kemampuan ini, individu mungkin menemukan diri mereka terjebak dalam siklus kegiatan yang tidak produktif, kehilangan momentum dalam pencapaian tujuan mereka, dan bahkan mengalami stres karena merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu yang terbatas. Beberapa cara untuk meningkatkan pengelolaan waktu termasuk membuat jadwal yang teratur, memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat pentingnya, menghindari penundaan, mengelola gangguan, dan belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan utama. Dengan mengembangkan kebiasaan baik dalam pengelolaan waktu, individu dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai lebih banyak hal dalam hidup mereka. Melalui refleksi diri, kesadaran, dan tekad yang kuat, kita dapat memutus siklus kebiasaan buruk dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Setiap langkah kecil menuju perubahan merupakan investasi dalam diri sendiri dan masa depan yang lebih cerah. Penyebab dari ketidakmampuan mengelola keuangan bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya pendidikan keuangan hingga kebiasaan boros yang tidak terkendali. Misalnya, seseorang mungkin tidak memahami pentingnya membuat anggaran atau menabung untuk masa depan, sehingga mereka cenderung menghabiskan uang dengan seenaknya tanpa memperhatikan konsekuensinya.